Akhirnya saya bisa bertemu dan ngobrol dengan Ibu Christiana Yang. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih. Beliau ini super sibuk. Saking sibuknya, beliau ini sedang membuka lowongan kerja untuk menjadi asisten pribadi. Iya Bu ya? Iya betul. Pokoknya syaratnya Mas Gasa, asisten pribadi saya itu harus kreatif, energik, gesit. Pokoknya bisa menyaingi saya gitu Mas Gasa. Saya langsung stres. Waduh, siapa yang bisa menyaingi Ibu gitu kan? Iya. Jadi memang Ibu karakternya memang seperti itu ya? Karakternya ya gitu. Gesit, betul. Iya kan? Terus kreatif. Ya, orang bilang begitu kreatif, mungkin bisa dinilai deh. Iya, betul. Sangat kreatif. Anda kalau ingin membuktikan apakah Ibu Christiani kreatif atau tidak, silahkan datang langsung. Tempat kami berbincang sekarang ini di Kire Cafe. Kire Cafe and Hair Studio. Yes, Kire Cafe and Hair Studio. Tempatnya sangat strategis. Alamatnya lengkapnya di mana Bu? Detailnya Bu? Jalan Raya Kepandean, Jalan Raya Cilegon, nomor 73A, seberang Lotte Mart persis, atau samping Yayasan Anak Mandiri. Nah, jadi datang ke sini, saya sendiri takjub datang ke sini. Anda buktikan sendiri deh, datang ke sini tuh tempatnya enak. Terus kalau Ibu Christiana nyebutnya one stop shopping. Jadi mau lengkap deh. Saya mau ngobrol aja biar Ibu yang menjelaskan ya. Jadi sebelum lahir Kire itu kan ada Yayasan Anak Mandiri, ya kan? Saya kenal beliau ini sudah lama dan baru sekali ini saya ajak beliau untuk bikin podcast karena beliau pasti menyimpan banyak cerita, pengalaman luar biasa untuk saya pelajari sendiri. Yayasan Anak Mandiri dulu, ini kan pasti sudah lama. Sudah dari 2008. Dari 2008. Ibu sebagai pemilik, pengurus, ya kan? Pemilik dan pengurus. Mengurus Yayasan Anak Mandiri saja sudah sibuk, sekarang tambah kerjaan baru. Ibu sih bikin kerjaan menyulitkan diri sendiri kan? This is not for business. This is not for business. Tapi tujuan utamanya adalah sebenarnya sama, tetap pada anak-anak istimewa, ya kan? Perlu ada peluang buat mereka, gitu. Itu tujuan utamanya. Jadi ngulik lagi, mikir. 5 tahun sudah Bubble Cafe berdiri kan, Mas Gasa udah tahu juga kan. Jadi kita jalan di tempat nih. Berarti ada something need to rework gitu. Yes. Oke. Kita dari pertama dulu deh, Yayasan Anak Mandiri. Karena ini yang paling pertama ya. Yayasan Anak Mandiri. Sebelumnya kan tidak ada kan. Yang pertama adalah Yayasan Anak Mandiri. Betul. Bisa diceritain dong terkait dengan Yayasan Anak Mandiri? Ya, kalau Yayasan Anak Mandiri kan murni ini sebuah foundation yang ngurus anak-anak special need. Ya, khususnya ya pendidikannya, tumbuh kembangnya, termasuk penggalian bakat minat, juga ya social matters ya. Itu di 2008. Saat itu memang karena saya punya anak spesial, saat itu saya merasa sulit banget mau mencari sebuah ya institusi gitu ya yang bisa membantu kita nih orang tua dengan spesial need. Ya sekolah ada, tapi requirement dari sekolah-sekolah yang menyiapkan programnya itu enggak, ya mohon maaf, waktu itu sepertinya kurang pas bagi anak saya yang memang autistic syndrome gitu ya. Tapi kalau mungkin untuk anak kekhususan lain ya kita sudah punya kan, pemerintah sudah punya gitu programnya. 2008 itu kita rasa kayaknya masih kurang gitu. Jadi konsep saya di awal adalah mendirikan yayasan ini supaya teman-teman yang merasa kesulitan, ayo bergabung bareng-bareng gitu. Jadi waktu itu ya muridnya sih sebenarnya cuma anak saya. Yang 3 lagi itu anak umum sebenarnya, anak tetangga, anak karyawan gitu kan. Nah, kita belajar bareng, saya rekrut gurunya. Prosesnya lama tuh, berduaan aja sama suami. Rekrut gurunya. Requirement-nya nggak neko-neko, cuma harus super sabar. Harus mau belajar. Ketiga, kreatif. Nah itu kuncinya. Soalnya kalau nggak kreatif nih, kayak kita anak orang tua dengan anak istimewa, udah mentok satu cara, udah deh udahan dong, ya kan?
harus kreatif. Nah, 3 requirement ini kita coba rekrut, akhirnya kita punya 7 guru dengan 4 murid. 7 guru, 4 murid. Masih di tahun 2008 ya? 2008. Oke. Kita jalan terus, nambah terus gurunya. Nambah terus sampai 11, murid tetap 4. Tapi 3 bulan berjalan itu dari mulut ke mulut udah mulai tuh terdengar, itu anaknya Bu Christine loh, yang tadinya dulunya di sekolah ano gitu kan, sekarang dia udah bisa loh, bisa baca, bisa ini, bisa itu. Mulai kan pada berdatangan. Jadi basisnya kalau sekarang ada sosial media, dulu ya enggak ya. Iya, betul. 2008 tuh belum ada internet ya? Belum. Kalau internet mungkin Udah ya? ada. Tapi tidak seperti sekarang enggak. ya? Enggak digitalize seperti sekarang yang udah ini banget gitu ya. Dulu ya harus kalau pasang iklan ya tetap harus pasang iklan yang tadi koran, di radio, di mungkin di internet bisa gitu. Tapi kita itu basisnya dari mulut ke mulut. Nah, akhirnya kita berkembang sampai punya guru 35 guru dengan murid yang terus bertambah karena basisnya kita juga sosial. Jadi ya yang merasa mampu, yang dikategorikan mampu itu ada kontribusi. Tapi bagi yang tidak mampu itu full beasiswa. Ada strategi-strategi ya? Ya, kalau enggak kita nggak bisa biayain diri sendiri dong. Ya, karena kita murni mandiri. Dulu saya kan kerja, jadi penghasilan saya bisa untuk mensupport yayasan. Terus saya lepas pekerjaan kan harus full in charge di sini. Ya, cara membiayainya seperti itu. Jadi Ibu dulu bekerja? Di PT Chandra Asri. PT Chandra Asri. Oh, terus ketika Yayasan Anak Mandiri ada, tidak langsung keluar dari PT Chandra Asri ya? Masih bekerja dulu di sana? Sebetulnya sih saya udah propose untuk resign itu udah dari 2008 itu. Tapi baru bahkan dari 2006 sebenarnya. 2006 itu saya udah mengajukan resign karena saya tahu anak saya spesial, berusianya 2 tahun. Ya lahir kan 2004. 2006 mengajukan resign, tidak disetujui. Terus tidak disetujui setiap tahun, setiap 6 bulan. Alasannya saya apa? Harus siapin kader dulu. Iya, tidak ada yang bisa sanggup menyaingi atau sama dengan beliau. Setahun, 2 tahun, tiap bulan saya tanya, 6 bulan sekali saya tanya, sampai setahun, sampai akhirnya 4 tahun itu maksa, udah. Sampai gitu ya? Aduh malu jadinya. Ya mungkin memang prioritasnya Ibu sudah berganti ya, ingin lebih fokus ke Yayasan Anak Mandiri. Iya, karena basic thinking saya adalah anak saya butuh saya. Siapa yang bisa ada untuk dia selain saya? Iya. Nggak ada yang bisa menggantikan. Mungkin kalau perusahaan bisa cari orang lain yang lebih baik dari saya, mungkin berlipat-lipat. Walaupun susah. Gitu ya, kalau saya sampai ini gitu, please bos tolong gitu kan. Gitu konsep basic thinking. Orang minta tolong memohon untuk diberi pekerjaan. Kalau beliau minta tolong untuk keluar dari perusahaan untuk bikin Yayasan Anak Mandiri. Tapi saya sayang perusahaan. Saya sayang banget karena saya suka banget. Saya mulai meniti dari awal sampai resign itu setelah 17 tahun bekerja ya. Wow. Di satu perusahaan yang sama? Dari satu perusahaan yang sama ya. Mantap. Kalau Yayasan Anak Mandiri itu ada hari khusus peringatan ulang tahunnya misalnya? Atau? Ada, 1 September. 1 September? Sekarang saya bertemu dengan Ibu Christiana sekarang tanggal 16 Agustus 2022. Berarti 1 September 2022 genap berusia? Sekarang berarti 13 tahun. Iya, 16. Ya kan? Sekarang 22 dikurangi 2008 kan? Berarti 14 tahun. 14 tahun Yayasan Anak Mandiri berdiri dan ya memang sudah sangat populer sih kalau menurut saya. Dan memang tidak berubah ya Bu? Lokasinya ya? Tidak berubah. Selalu di tempat itu lagi ya? Oke. Yayasan Anak Mandiri secara umum visi misinya apa dong? Visinya yang pertama adalah ya itu meningkatkan kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus. Artinya ya meningkatkan kemampuan kan luas ya. Jadi yang memang mungkin hanya kemampuan bina diri tapi meningkatkan. Jadi nilai hidupnya lebih baik. Dan yang kedua menggali ya bakat minatnya. Dia ditemukan itu bakat minatnya itu harus kita gali, kita arahkan. Nah, yang ketiga adalah sebagai komunitas. Ada tempat
bagi keluarga anak-anak spesial ini punya tempat, ya, tempat untuk berbagi, tempat bagi kita juga untuk memberikan edukasi. Ini ada satu komunitas itu yang menjadi tiga utama misinya. Saya penasaran, latar belakang ibu apa sih, maksudnya sehingga memberanikan diri atau memutuskan untuk mendirikan Yayasan Anak Mandiri? Kan kalau menurut saya ya, tidak hanya semata-mata seseorang itu punya uang, tapi kan mungkin ada sesuatu, apakah kecintaan atau apa? Sebenarnya karena anak ya, karena anak. Ya karena saya memiliki anak spesial, saya merasakan banget gimana susahnya gitu menjadi orang tua anak spesial. Terus di sini dulu tuh nggak ada yang istilahnya yang nampung ya. Betul. Yang kita itu ingin keluh kesah atau kita ingin tanya ya bisa sih memang pakai googling gitu kan. Tapi kan nggak sebaik kalau kita bisa ngobrol, diskusi face to face gitu ya. Terus pengalaman itu yang luar biasa kan, nggak hanya sebatas textbook aja gitu. Artinya kan ada dua kemungkinan, kita sebagai orang tua mencari tempat yang cocok, ya kan? Betul. Tapi ibu memilih untuk daripada saya mencari tempat yang cocok, saya mencari dong, tetap saya mencari dong. Iya, tapi kan kalau tidak menemukan ibu akan terus mencari itu. Terus ada titik di mana ibu memutuskan saya stop mencari deh, saya bikin aja. Saya mencari, melihat banyak tempat juga ya di luar Serang dong. Pasti Jakarta, ya mungkin luar kota yang kota besar lah. Dan saya punya apa ya? Punya objektif sendiri bahwa kalau untuk anak spesial tuh mesti yang kayak gini loh. Mesti yang begini, mesti punya pandangan sendiri. Nah, akhirnya diskusi sama keluarga. Pak, kalau kita kerjakan sendiri gimana ya? Gitu. Kebetulan memang saya suka dengan pendidikan. Dulu cita-cita pernah sih menyampaikan pada suami, saya tuh pingin deh punya sekolahan dulu ya dulu. Tapi ya nggak kebayang nih sekolahan yang dibuat itu adalah untuk anak-anak istimewa. Kenapa ibu pengen punya sekolahan? Apakah ibu kuliah Enggak, justru enggak, karena saya tuh seneng orang itu apa ya, nggak pernah berhenti belajar gitu. Apapun menurut saya itu ya belajar, bentuknya nggak harus sekolah lah, tapi sebuah tempat untuk belajar lah gitu. Makanya konsep awal Yayasan Anak Mandiri ini bukan sekolah yang benar-benar khusus gitu, enggak, homeschooling saya nyebutnya. Yuk yang mau belajar bareng sini gitu. Sesederhana itu ya? Iya, sederhana. Kita nyebutnya juga homeschooling untuk anak-anak spesial. Nggak pernah mikirin yang namanya ijazah, ya kan? Nggak pernah itu. Pokoknya belajar, dia maju terus setiap waktu. Ya kan? Dari hari demi hari, jam demi jam, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dia maju. Itu kategori saya untuk menilai. Sekarang stepnya di mana nih? Terus kemana lagi gitu. Itu terus awalnya. Tapi karena waktu itu ada dari balai pendidikan khusus tuh yang mungkin yang mendengar gitu ya, nengok tuh ke yayasan apa begitu, lihat tempatnya, wah ini fasilitasnya udah setara nih dengan sekolah gitu. Ini udah bisa diajukan nih untuk jadi sekolah khusus. Saya waktu itu bayangin sekolah khusus, oh iya sekolah khusus boleh juga deh ya sekolah khusus. Emang syaratnya apa? Ini ibu punya. Dokumen ini punya. Ini semua lengkap karena memang saya siapkan dari awal gitu ya, namanya akte, namanya izin dan sebagainya ada semua. Diajukan kayaknya 2 weeks deh. Ya kita dapat izin operasional untuk sekolah khusus. Ya jadi itu mengalir ya? Mengalir. Jatuhnya ya? Ya nggak ada istilahnya eagerness untuk dapat izin, itu nggak ada. Karena konsep saya simple, homeschooling. Dan sampai detik ini ibu merasa ini duniaku? Yes, yes for sure. Ya, jadi berarti bisa jadi dong. Dulu itu ini bisa menjadi sekolah musik, bisa jadi kan? Karena kan di tengah tadi ibu bilang akhirnya ini, oh iya ya sekolah khusus ya tadi. Iya, sekolah khusus. Iya kan? Iya. Awalnya karena tadi ibu bilang siapa yang mau belajar, ayo belajar. Artinya nggak cuma anaknya yang belajar, masuk orang tuanya. Orang tuanya juga belajar. Karena kan penting banget, kuncinya adalah di orang tua. Kalau kita tidak diperangkati orang tua ya nggak bisa. Betul juga sih. Nggak bisa. Jadi datang ke sini nih anaknya sekolah, belajar, jadi pintar nggak bisa. Iya betul. Harus orang tuanya ikut pintar. Iya. Satu tim ya. Satu tim. Nggak bisa anaknya saja, tapi orang tuanya nggak mau ngikutin juga. Iya. Ya kayak zaman sekarang kan kemarin gara-gara COVID.
kita harus sekolah online, kalau orang tuanya nggak mau belajar apa itu online dan ini kan juga repot Iya. juga. Ya sekarang di sini kalau orang tuanya nggak mau belajar, saya keluarin. Anaknya yang dikeluarin. Iya, iya. Nggak tega memang Iya, kalau betul. berhubungan sama anaknya, tapi kan orang tua harus melek Mm-mm. apa Mm-mm. what we should do gitu. Iya. Nggak bisa cuma nyerahin aja, apalagi untuk anak-anak istimewa, nggak bisa. Mm. Kunci utamanya adalah kerjasama, mau belajar. Oke, mantap. Ngobrolin Yayasan Anak Mandiri saja bisa panjang nih. Perhatian pemerintah daerah terkait dengan keberadaan Yayasan Anak Mandiri yang Ibu Ya. rasakan Ya baik. di awal-awal deh. Kalau sekarang kan pasti sudah di awal-awal sudah ada pernah ada foto dengan Pak Jokowi. Iya. Lalu kemarin ada menteri. Dengan Ibu Menteri. Ya KPPA. sekarang ini deh, sekarang sudah awal-awal bagaimana Bu? Awal-awal ya kalau saya sih punya konsep adalah kita lakukan ya yang aktual. Yang lain orang lain yang menilai, ya jalan aja gitu. Jadi dari awal tuh kita melakukan misalnya ngadain roadshow, kan? Kasih edukasi ke masyarakat, jalan aja jalan sendiri, nggak istilahnya nggak peduli harus gandeng ini gandeng itu, nggak, pokoknya jalan. Yang mau ngadain alat bantu adain. Bisanya kita cuma 5 orang ya 5 orang, tapi atas usaha kita sendiri yang jalan gitu. Nah ya mungkin dengan jalan itu, dengan roadshow, dengan ya kita mencari kan orang jadi melihat. tahu. Iya, orang jadi tahu. Menilai, Iya. aja. Berarti sekarang sudah menjalin kerjasama dengan pihak mana saja dong? Selama 14 tahun, jelang 14 tahun. Tidak ada kerjasama khusus. Tidak ada kerjasama khusus. Tidak ada kerjasama khusus. Tapi kan on the spot basis, contoh misalnya kalau saat pengadaan alat bantu, Betul. ada yang mau membantu sharing, mungkin ya berapapun, bentuknya apapun, ya kita kumpulkan, kita collaborate. Gitu. Tapi tidak ada kerjasama khusus, Tidak ada. MOU khusus. Kenapa seperti itu Bu? Maksudnya apakah memang itu kebijakan Ibu atau? Enggak juga sih ya. Maksudnya mungkin dari harusnya kan gini ya. Kalau namanya MOU itu berarti kan ada keinginan tuh dari dua belah pihak dong. Betul. Ya kan? Betul. Kesepakatan, Betul. kerjasama. Jadi kalau yang maunya hanya kita, yang diajak ininya cuma mau on the spot basis, sulit kan? Jadi artinya kalau saya sih lebih depend on ourselves. Kalau someday nanti ada someone gitu kan, yang memang punya concern yang baik, yang khusus, yang mau istilahnya mau memajukan gitu ya anak-anak spesial ini, dan kita diajak kolaborasi dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke. Untuk mengetahui lebih detail tentang Yayasan Anak Mandiri, masyarakat bisa akses kemana? Ke Websitenya Yayasan Anak Yayasan Anak Mandiri. Mandiri.sch.id. Oke, bisa segala informasi yang lebih detail ada di situ ya. Ada. Instagram seperti hal yang Instagram lain. ada. Yayasan Anak Mandiri juga. Oke, mantap. Jadi atau datang boleh kan? Boleh. Iya, karena ya kalau tidak bisa. Kita nggak ngelayanin cuman istilah lokal aja. Artinya yang di luar kota, bahkan di luar negeri pun ada. Ya misalnya orang Indonesia yang keluar, misalnya ke Singapura, merasa perlu konsul, saya layani free of charge, nggak pernah saya charge. Kabar bagus. Free of charge, bahkan kadang sampai ada step membaik, ya kan, membaik terus kita arahkan, nanti kadang-kadang sebulan sekali kontak lagi, 3 bulan sekali, sampai kadang-kadang juga yang hilang ya. Ada seperti itu ya? Sedih juga, tapi kalau ngilangnya bagus kan why not, kita kan merasa kita aja berkontribusi gitu. Oke. Menarik cari tahu tentang apa itu Yayasan Mandiri. Ibu Kristiana juga sudah memberikan alternatif kalau mau datang ke sini. Semisal tidak ada beliau kan juga pasti ada Saya punya asisten banyak, timnya banyak. komplit. Yang belum ada itu adalah asisten pribadi. Nah, itu dia. Asisten pribadi. Saya bacanya aja, waduh. Kayak bukannya kayaknya Mas Gasot ketawa ketiwi itu baca pesan saya. Aduh. Ya tapi memang yang dibutuhkan itu bagaimana, ya kan? Iya. Ya kan, daripada Kan sayanya getting old. Kan? Getting old atau grow old sih? Getting old. Ya, begitulah. Jadi ya. kan perlu fresh blood ya kan? Iya. Aduh, perlu. Terus sekarang masih someone. fresh loh padahal.
Masih Puji fresh. Tuhan. Iya, karena di luar Yayasan Anak Mandiri itu, wow, banyak sekali. Kita tinggalkan Yayasan Anak Mandiri, muncullah apa? Kirei sekarang. Kirei. Kirei. Tapi sebelum Kirei kan ada Bubble Bubble, Cafe. ya kan? Jadi itu kan tadi tuh kita sebutin ada 4 ya kan, istilahnya 4 divisi. Oke. Selain tadi akademik ya kan, sekolah tumbuh kembang, Iya. terus ada talent building nih, penggalian bakat minat sama sosial. Nah yang talent building ini artinya penggalian bakat minat. Ya kalau digali minatnya di sekolah, diarahkan, dikasih banyak keterampilan, terus nggak ada outletnya, mau apa? Ya kan? Dan Ibu menyiapkan. Nah itu dia, menyiapkan. Nah, bisa sih orang tua ya bikin sendiri, ya. Tapi saya merespon terhadap kebanyakan orang tua yang belum bisa untuk berdiri sendiri gitu. Paling nggak ada nih yang nampung. Tapi nggak cuma sekedar nampung nih, kafe mempekerjakan anak-anak istimewa. Saya juga ingin anak-anak ini kan setelah dihargai oleh masyarakat umum, saya bisa supply ke luar gitu kan, ke kafe umum atau ke tempat-tempat services umum lagi gitu. Kalau kita bukan istilahnya bukan outsourcing, bukan, tapi kita ini ikut menanggung lah, bertanggung jawab. Kita nggak dapat apa-apa, ya kan, kalau outsourcing dapat fee dong, ya kan, ini enggak. Kita hanya ingin menjamin lah kalau ada masalah kontaknya kita, asal dengan anak ini misalnya kontaknya kita. Oke. Ya, itu jadi sampai sejauh itu pinginnya. Ya, jadi kafe yang pertama itu Bubble Cafe and Gallery. Yes. Sekarang Bubble Cafe itu sudah tidak ada, tapi bukan bangkrut ya? Bukan bangkrut. Bertransformasi, berkembang gitu. Jadi mungkin kalau ada penonton yang dulu aku ke Bubble Cafe kok sekarang nggak ada ya? Bukan bangkrut, tapi lebih meningkat lagi justru malahan. Ditingkatkan menjadi brand baru yaitu Kirei Cafe and Hair Salon. Yes. Hair Studio. Hair Studio. Kirei Cafe and Hair Studio. Apa itu di dalamnya? Ya, di dalamnya ya combine tadi yang kita sebut one stop shopping itu ya. Sebenarnya ada tujuannya, ada objektifnya. Pertama, kenapa diganti Kirei? Karena saya inginkan ini menjadi sebuah kafe yang inklusif. Sebelumnya kan sebuah kafe yang khusus itu jadinya ya? Khusus deh, maksudnya khusus untuk anak-anak spesial. Jadi cenderung lebih menginikan diri ya, kayak memisahkan diri gitu ya. Terkesan memisahkan diri gitu. Orang umum nyampeinnya gini, oh ke kafe itu mah khusus anak-anak istimewa atau padahal tidak. Keluarga istimewa, padahal tidak. Iya, betul. Produknya pun kita bisa macam-macam. Gitu. Itu image yang sulit ternyata untuk diubah. 5 tahun itu kan waktu nggak sebentar. 5 tahun. Nah, jadi saya ingin buat konsep yang inklusif. Artinya ini kafe umum. Jangan terkesan kafe spesial yang itu tadi, Bubble. Ini kafe umum. Siapapun bisa masuk. Walaupun sebenarnya Bubble kan untuk umum juga sebenarnya. Betul, kan? Sama. Jadi kan nggak ada, ini cuma image. Image itu yang susah dirubah. Dan juga mungkin sebelumnya kan memang branding kita adalah kan by special need children gitu kan. Orang yang tidak mengenal beranggapan berbeda dengan yang kita inginkan. Betul gitu. Jadi itu salah lah menurut kita yang mesti dirubah karena kita menyesuaikan dengan tadi pandangan atau opini masyarakat itu. Nah, jadi ini kafe umum meskipun komponen di dalamnya itu ya ada anak-anak spesial mix. Sebenarnya timnya sama, masih sama. Nah, tapi ada artinya anak lain yang ini inklusif lah. Saya nggak nyebut dia spesial atau istimewa lagi. Semua kita ini istimewa. That's why namanya Kirei. Kirei itu artinya cantik, unik, istimewa. Nah, that's human being. We are. Ya kan kita ini istimewa nih. Betul. Dari Jepang ya, bahasa Jepang. Kirei. Nah, Kirei kan nggak mungkin nih kalau misalnya namanya tetap nih ya, Bubble Cafe and Hair Salon, nggak menjual dong, nggak menjual ya. Bukan nggak menjual sih kalau menurut saya, image yang lama masih di bawah ya. Betul. Karena Bubble. Akhirnya memutuskan untuk kita bertransformasi itu. Nah, bertransformasi menjadi Kirei, artinya komponennya kan jadi banyak nih. Jadi saya ingin banyak orang umum yang masuk, yang menikmati karya kita. Ya terlepas dari services kita di salon yang memang udah
oke lah, udah apa istilahnya sudah diakui masyarakat. Terus juga sekarang kan kita gabung juga dengan bukan sport center sih ya, masih terbatas pada aerobik, zumba gitu. Tapi kan sudah ada punya brand ya, udah punya nama. Nah, orang kan keluar masuk dan mulai diharapkan bisa menghargai produk anak-anak ini. Dan puji Tuhan sampai hari ini mereka menyatakan oke, kan merasa terlayani dengan baik. Even itu mungkin habis nyalon terus minum kopi gitu kan, atau nyenek-nyenek, atau bahkan karena udah deh meeting di sini deh, gitu kan. Iya. Jadi ya adalah ini ya, meskipun penjualan belum sampai seperti yang kita harapkan seperti teman-teman lain gitu, tapi step by step lah kita percaya bahwa ini akan berkembang. Oke. Kalau kita bicara tentang Kirei, namanya panjang banget ya, Kirei Cafe and Hair Salon. Kirei aja deh. Kirei, apa namanya, itemnya banyak ya. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita lihat, kita rasakan, kita apapun di sini. Di sini juga menjual lukisan. Iya, jadi konsepnya Ya kan? memang karena lebih art ya, kayak gini-gini gitu itu bagian dari hiasan ya, tapi sebenarnya juga dijual. Lukisan, apalagi Bu? Kriya Keramik kayu, kriya keramik, kriya logam. Iya. Dan ada juga karya-karya yang dibuat oleh Anak-anak istimewa. Anak-anak istimewa. Misalnya hasil jahit spray, terus rajutan, shawl, taplak meja, gitu. Terus mungkin kriya kayu seperti pajangan-pajangan kayu, Iya. Terus pernak-pernik, macam-macam gantungan deh. kunci, banyak. Dan ini tempatnya Instagramable. Ya, Ya kan? boleh. Foto sini, foto sana, oke. Ini keren loh. Untuk Anda yang suka dengan seni, terus tempatnya enak. Di atas ada rooftop juga. Ada fasilitas live music juga. Ada. Rooftopnya keren, bisa dibuka juga kan? Yes. Apa itu sebutannya yang atasnya bisa dibuka itu ya? Bukan atap kan? Apa ya? Sliding roof. Ya, itu kalau malam juga pasti akan cantik karena lampu, ya kan? Terus menunya apa sih Bu? Untuk yang benar-benar buta, apa sih? Menunya sederhana, tapi konsepnya adalah kita gluten free. Itu yang utama. Artinya makanan sehat. Ya. Sekarang ini kan gluten banyak ya yang alergi gitu gluten. Nah, kita ini konsepnya semua produk kita gluten free. No preservatif, nggak ada zat tambahan lain, dan no MSG. Itu masih konsep awal yang kita bawa dari Bubble sampai hari ini. Banyak makanannya, dari makanan berat, appetizer, semua snack dan sebagainya ada, minuman ada. Yes. Menu-menunya ada di Instagram juga atau bagaimana? Ada. Ada ya? Ada. Untuk range harganya kisaran? Murah ya, dari 5.000 sampai 35.000. Iya. Tempatnya enak untuk dipakai berkumpul sama keluarga, sama teman-teman. Ada ruang meeting juga? Ada ruang meeting. Saya sudah mendapatkan bocoran harganya dan harganya keren. Nggak tahu nih, boleh disebut nggak sih? Boleh. Ibu lah, boleh. kan saya takut ini. Hanya 60.000 saja. Yes. Per kepala. Sudah dapat makan berat, snack, fasilitas short row, panaboard, ada komplit. Ya, nyaman. Harganya luar biasa. Nggak tahu nih apakah harga promo atau enggak ya. Tapi enggak ya. Terus idealnya sih mungkin dipakai untuk berapa orang ya ruang meeting 20 itu ya? lah, 20 lah, 20 masih ideal tuh ya. Kalau mau meeting di atas juga memungkinkan ya? Memungkinkan, tapi outdoor konsepnya. Iya, outdoor. Ya, tapi itu kalau misalnya hujan atau gerimis pun juga nggak akan terganggu. Enggak. Karena kan pakai sliding tadi itu kan. Ya, pokoknya main-main deh ke sini. Parkiran enak, tempatnya juga strategis, bener-bener di jalur utama. Terus kalau diungkapkan lewat kata-kata sih nggak akan habis. Ini tempatnya keren banget soalnya.
Untuk potong rambut juga ada. Potong rambut ada, treatment mau di spa bisa terima, putra putri terima. Tapi memang dipisah tempatnya, di bawah untuk barber, di Ya, atas cowok, untuk cewek. cewek. Jadi comfort deh, pokoknya ibu-ibu yang pingin privacy ya terpisah. Oke, mantap sekali. Yang lebih spesial lagi, ada koleksi lukisan dari putra Ya. ibu, ya, namanya Clive Farrell. Farrell. Clive Farrell ini lukisannya banyak sekali, terus banget. sudah mengikuti pameran di mana-mana. Ya. Sedikit cerita sih Bu tentang Clive, Bu. Clive itu lagi kecilnya demen oret-oret. Awalnya itu cat kakaknya di per ke baju nih ya. Jadi bajunya itu berwarna-warni. Saya pikir berdarah-darah tuh awalnya dulu. Nah, saya pikir kok dia main warna gitu ya, seneng. Ya udah, saya siapkan kertas di bawah di lantai sama cat. Dulu hand painting ya, nggak bisa pegang apa-apa kan, lemah ya. Hand painting, terus bisa lihat kok bagus ya. Kok campuran warnanya kok bisa gitu? Mama nggak bisa loh. Dan kebetulan karena saya penikmat seni ya, saya anggap bagus, bagus banget. Ya mulai dari situ saya siapkan tuh, mungkin kanvas akan kuas akan lebih mudah buat dia daripada megang pensil gitu kan. Nah dari situlah mulai dia mencoret. First paintingnya menurut saya yang meskipun judulnya gua gitu ya, tapi itu indah banget. Nggak bisa, saya Itu ketika usia Clive 4 tahun. Sekarang Clive berusia sekarang mau 18 tahun. Clive pertama kali melukis itu di usia 4 tahun. 4 tahun. Melukis. Terus dari situ ya mengalir, tapi memang aliran dia beda, bukan naturalis yang mungkin bagi orang awam tuh nggak mudah untuk nikmatin lukisannya. Alirannya apa? Ekspresif surrealis, itulah kata kurator seperti itu ya. Ekspresif surrealis. Mungkin kalau pelukis ternama seperti siapa? Bapak Afandi. Bapak Afandi. Bapak Afandi. Ibu Kristiana ini bilang bagus bukan karena beliau mamahnya ya. Bukan. Tapi buktikan sendiri deh. Buktikan sendiri, memang bagus banget. Buktikan sendiri, bukan karena beliau mamahnya terus bilang bagus, enggak. Kemarin udah ada yang beli juga Bapak Gubernur ya. Kemarin kebetulan sebagai souvenir buat Bapak Gubernur. Terus Sabar sama Ibu Menteri. Pemberdayaan Wanita, yes. Perempuan dan Anak. Iya. Pameran juga sudah sering kali dilaksanakan. Ya kita pasti ikut lah pameran. Gitu. Terakhir itu 2020 ya, lolos seleksi internasional tuh. Tapi bukan pemenang, memang kan itu lomba, bukan pemenang, tapi lolos dari 1000 karya dia lolos 34. Wow. Gitu. Bangga banget dong mamanya. Yeah. Semuanya bangga, meskipun bukan pemenang tapi lolos 34 dari 1000. Iya. Tidak selamanya harus pemenang, Bu. Maksudnya ketika kita dibebani ke anak, ayo kamu harus jadi juara, malah apakah itu tidak menjadi semacam apa gitu ya, biarkan saja kalau menurut saya sih, kalau menurut saya. He is always the winner in my mind. Betul, iya. Kakaknya Clive juga melukis. Iya. Kakaknya kan? Kakaknya. Namanya Gladys Violeta. Gladys Violeta. Melukis, lukisan juga keren, hanya berbeda aliran. Dia naturalis. Ya. Dan kalau Anda ingin melihat lukisan-lukisan Clive atau lukisan kakaknya Gladys, itu juga ada di sini kan? Ada di sini loh. Dijual untuk dinikmati juga boleh, gitu. Jadi di sini ini asik banget untuk, kan kalau orang liburan mengisi waktu mungkin sering ke mall ya, ya kan. Tapi kalau orang itu kan pasti ada jenuhnya. Kalau saya loh, kan pasti ada jenuhnya. Kenapa setiap ada waktu luang selalu kesini? Coba kesini deh, pasti akan dapat sesuatu hal yang baru dan yang didapat banyak sekali, pernak-pernik. Dan ini kalau ada yang suka langsung dibawa pulang. Dibeli maksudnya ya. Ada juga temen yang bilang gini, bukan temen sih, nggak kenal saya ya sebenarnya, yang datang pengunjung, mungkin tepatnya pengunjung. Dia belajar sesuatu yang baru di sini. Saat berinteraksi dengan anak-anak itu. Oh iya. Dia bilang saya mendapatkan banyak hal, pembelajaran hidup. Iya. Betul. Mungkin boleh dibuktikan. Iya. Ya kan saya beberapa kali ke Babel kan juga
berkomunikasi dan berinteraksi juga kan dengan anak, dan memang sesuatu yang baru gitu loh. Maksudnya mereka itu banyak memberikan wawasan, pembelajaran dan lain-lain. Itu memang ketika kita interaksi, kita ngobrol, kita seru lah. Nah, ini luar biasa setelah saya buat dengan inklusif ya, artinya yang istimewa, dan kita nih yang kita mengklaim notabene katanya normal. Mereka ini menyampaikan wow, luar biasa. Yeah. Speed kerjanya ya, cara kerjanya, itu keinginan untuk memberikan yang terbaik itu benar-benar. Semua salut. Rasanya kalau kita nih yang normal katanya begitu kayaknya nggak bisa. Tapi mereka justru itu melakukan melakukan apapun, misalnya pekerjaan ini kapanpun, dimanapun ya, selama kita minta apa, diarahkan apa gitu, pasti. Itu luar biasa. Kadang sampai wah benar-benar gitu, sampai wah hebat. Iya, Bu, kalau untuk agenda kegiatan ada kegiatan rutin nggak sih? Misalnya momen ini yang melibatkan anak-anak? Nah, yang pasti sih setahun satu kali pasti tuh. Apa tuh? Ya, kita kegiatannya peduli ABK. Oke, itu apa? Mengambil momen dari apa? Hari Autis Sedunia, April. Hari Autis Sedunia, April. Oke, kegiatannya seperti apa biasanya? Yang kemarin-kemarin yang sudah? Pengadaan alat bantu, biasanya kita ya berbagi lah. Berbagi gitu. Jadi poinnya kita membagikan sesuatu buat mereka yang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Itu di luar kegiatannya? Iya, di luar. Kalau yang di sini ada nggak sih? Oh, di internal. Di internal, tapi maksudnya event khusus yang bisa memungkinkan masyarakat umum untuk datang, untuk melihat, untuk berinteraksi, hal seperti itu. Mungkin kalau di kafe ini ya perlu kita konsep deh kalau untuk acara. Karena dulu kan ada menggambar, mewarnai kan, kan anak-anak luar masuk ke dalam, berinteraksi, hal seperti itu kan, atau misalnya bertepatan dengan hari ulang tahun Yayasan Anak Mandiri atau hari kemerdekaan atau apa. Kalau hari kemerdekaan besok sih kita ngadain lomba-lomba untuk intern. Dengan keluarga. Iya. Karena saya khawatir banyak orang di luar sana, Bu, yang ingin berinteraksi, tapi ada kekhawatiran caranya bagaimana ya? Maksudnya kan ada saja kan kemungkinan kayak gitu. Orang bukannya tidak mau, tapi dia khawatir nanti aku harus bagaimana ya? Karena dia tidak paham. Ya, kemarin waktu saat pameran pun, kemarin waktu Hari Anak Nasional, nah kan saya bawa anak tunarungu yang jaga stand. Dia buka maskernya kan, berusaha ngomong, campur lah dengan mimik betul. Nggak ngerti. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Saya bingung, kenapa sih ibu mesti respon begitu gitu kan, ada mati. Terus saya berusaha menjelaskan, menerjemahkan lah. Tapi kan basicnya ya kalau kita pakai isyarat yang mudah aja gitu kan, atau berusaha membaca mimik apa yang dia sebutkan, kan juga still sebenarnya. Nah mungkin ya itu bagian dari yang tadi Mas Kesa bilang. Mungkin ada yang bingung juga begitu ada yang seseorang yang kontak seperti itu, dia langsung nggak ngerti. Iya, betul. Wajahnya itu ekspresinya sampai kenapa juga gitu ya gitu. Ya mungkin karena dia tidak terbiasa atau atau misalnya saya omongin di sini aja ya. Misalnya siapa tahu ada event khusus belajar bahasa isyarat ya, sederhana gitu kan. Saya sih sebenarnya sangat tertarik, tapi saya bingung nih. Saya kalau mau belajar di mana dan bagaimana ya? Apakah ibu bilang banyak kok Mas, tinggal di YouTube aja? Oh ternyata ada ya di YouTube. Tapi saya ingin belajar sesuatu, tapi gimana ya? Ya mungkin aja banyak teman-teman yang ingin mendekatkan tapi bingung gitu kan? Iya. Kayak misalnya seorang cowok suka sama cewek, tapi dia bingung bagaimana caranya gitu kan? Bukan berarti dia takut. Tapi gimana ya? Aku deketinnya gimana ya? Hal seperti itu kan. Makanya ketika bisa jadi ceweknya yang datang malah dia gelagapan kan. Jadi udah karena ketidaktahuan tadi. Tapi memang betul sih, bahasa isyarat itu kalau belajar di YouTube juga banyak. Iya ya, sebenarnya banyak. Tapi memang lebih enak kalau langsung interaksi, langsung ada yang setuju. Iya, kayak belajar alat musik misalnya kan di YouTube juga banyak, tapi kalau ada yang ngajarin langsung tuh kayaknya lebih asik ya. Karena kan memang ini kan juga nggak kata per kata. Harus
ya harus dengan experience jadi bisa lebih lancar. Iya. Ya contoh penerjemah bahasa isyarat itu kalau kata per kata ya kapan selesainya ya nggak bisa. Iya. Menarik sekali. Menarik sekali. Jadi Ibu semakin sibuk, sekarang tidak hanya ada Yayasan Anak Mandiri, tapi sudah ada pekerjaan baru lagi. Kire itu juga bukan hanya kafe saja, tapi ada tempat untuk Kafe. Ya ada hair salonnya, banyak sekali. ada senamnya, ada galerinya. Gitu. Iya. Harapan terkait dengan semakin berkembangnya tempat ini apa sih Bu untuk masyarakat? Ya sebenarnya sih kembali ke tujuan awal ya. Kita ingin mempublikasikan lah pada masyarakat umum bahwa mereka ini, anak istimewa ini ya patut mendapatkan peluang dalam masyarakat. Patut dihargai. Nggak sebatas cuman slogan. Ya, mungkin apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat untuk bisa lebih involved, lebih in touch gitu kan dengan mereka ini. Oke. Jam operasi Bu untuk tempat dari ini? Jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam dari hari Senin sampai Minggu. Tidak ada libur? Tidak ada libur, kita shift. Jadi ada yang karyawan tetap libur dong, ada. Iya betul, maksudnya tempatnya ini tidak ada libur ya. Kalau karyawan tetap ada dong liburnya. Mantap, terima kasih Ibu. Sama-sama Mas Kasa. Mungkin masih banyak hal yang bisa diobrolin, tapi keterbatasan waktu. Beliau sibuk, sekali lagi beliau masih butuh seorang asisten pribadi yang bisa mengimbangi beliau. Makasih udah diingetin. Gesit sekali beliau itu. Terus, ada yang mau daftar ya, iya, langsung kontak saya ya. Langsung kontak Ibu atau datang ke sini lah. Nanti syaratnya cukup energik, ya, kreatif, ya, luar biasa, aktif. Iya. Salam untuk keluarga, salam untuk Clive, salam untuk kakaknya. Gadis. Ya, sampai detik ini saya baru mendengarkan cerita-cerita dari Ibu tentang kehebatan Clive, tapi bertemu belum pernah. Belum pernah dong. Iya, tapi saya sudah melihat karya-karyanya dan keren. Kalau mungkin ada yang nyinyir mungkin ya, itu bilang bagus karena dia kan mamahnya. Datang ke sini, buktikan sendiri. Keren banget lukisannya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Terima kasih, sehat selalu, sukses selalu Sehat Ibu. selalu. Terima kasih. Terima kasih.